Lo percaya nggak sih kalau perempuan bisa hidup lebih bahagia tanpa laki-laki? Tapi kok sekarang banyak yang ngeluh ya? Banyak yang pengen pacaran, banyak yang pengen nikah. Kenapa? Banyaklah perempuan yang menganggap bahwa hidup sebagai jomblo atau single adalah sebuah kesengsaraan, yang dimana mereka juga menganggap bahwa punya pacar atau menikah bisa memberikan kebahagiaan kepada perempuan. Padahal banyak survei dan penelitian yang dilakukan oleh kelompok luar negeri mengatakan bahwa perempuan lebih bahagia hidup tanpa laki-laki. Terdapat beberapa alasan kenapa perempuan bisa lebih bahagia hidup tanpa pasangan atau dalam sebuah hubungan. Pertama adalah kebebasan. Perempuan yang tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki pacar atau menikah bisa memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan memilih sesuatu yang ia suka tanpa harus meminta persetujuan kepada orang lain. Hal tersebut terkadang lebih memberikan kebahagiaan kepada perempuan. Dengan hidup tanpa pasangan, perempuan juga akan bisa mengurangi stres yang ditimbulkan akibat dari sebuah hubungan. Mungkin ada beberapa di sini yang sedang ada dalam lingkungan toksik, apalagi keluarga toksik, dan menganggap bahwa punya pacar atau menikah bisa memberikan kebahagiaan lebih karena kehadiran seseorang yang bisa menerima kita apa adanya dan menjadi tempat cerita untuk kita. Perlu diketahui oleh setiap perempuan bahwa hal itu adalah keliru, karena kekosongan dalam ruang di hati kita tidak selalu dapat terisikan oleh pasangan, apalagi laki-laki. Jadi hal itu tuh bukan teori mendasar lu harus punya pacar atau lu harus nikah. Karena ya perempuan bisa hidup bahagia dengan banyak hal, seperti uang, shopping, traveling, membantu banyak orang, dan masih banyak lagi. Alasan kedua perempuan bisa hidup lebih bahagia tanpa laki-laki adalah waktu. Perempuan bisa lebih eksplor ketika sendirian atau tidak memiliki pasangan dibandingkan ketika memiliki pasangan. Kenapa? Karena ketika lu memiliki pasangan, lu harus punya extra time buat dia, entah itu teleponan atau ngechat atau meluangkan waktu untuk cerita. Dan ketika lu sendiri, waktu-waktu tersebut bisa lu pergunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Hal ini sangat-sangat cocok untuk lu yang punya cita-cita, yang punya ambisi, dan hobi yang pengen lu lakuin setiap waktu. Jadi lu gak perlu minta saran kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang lu suka. Dengan waktu yang lebih banyak, lu akan bisa lebih meningkatkan skill dan bisa meraih apapun yang bikin lu bahagia. So, daripada lu buang-buang waktu lu untuk ngebucin, lebih baik lu gunain waktu lu untuk ningkatin value dan jadi perempuan mahal. Alasan ketiga adalah perempuan bisa lebih bahagia tanpa laki-laki karena perempuan akan terhindari dari lingkungan atau hubungan toksik. Bagaimana bisa tahu hubungan itu bakal jadi hubungan toksik kalau kita belum mulai? Nah, kalau topik soal itu gue bakal bahas di next video atau video lainnya, karena jujur gak bakal cukup di video ini karena bakal panjang banget dan gue juga sebel kalau nonton video panjang-panjang. Perlu diketahui guys ya, kalau hubungan toksik itu bisa membuat perempuan lebih stres karena terkesan lebih terkekang di dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Dan untuk keluar dari hubungan toksik itu tuh gak mudah. Dan gak semua perempuan untuk mampu keluar dari hubungan toksik. Jadi kalau belum siap memulai, belum siap berdamai sama diri sendiri, lebih baik ngejomblo aja. Gak usah sok-sokan mau punya pasangan. Kalau lu masih mikir, Ih enggak kok, perempuan akan lebih bahagia kalau punya pacar atau menikah.
Soalnya kan bisa kyowo-kyowoan kayak drakor Korea. Oke, gue jelasin kenapa perempuan harus nikah. Pertama, karena adanya stigma sosial yang dimana tidak diterimanya seseorang pada kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada. Coba lu bilang sama emak lu, atau lu bilang sama sahabat lu yang udah nikah kalau lu gak mau nikah, atau lu gak mau punya pacar, atau lu bilang lu bisa hidup sendiri tanpa laki-laki. Pasti ya mereka bakal, hah? Serius loh? Kayak gitu. Karena nggak akan yang terima dengan stigma seperti itu. Di Indonesia sendiri, seorang perempuan yang nggak nikah atau kayak udah tua tapi belum menikah akan disebut sebagai perawan tua. Bahkan saat kumpul keluarga pun yang akan ditanyakan kepada lu adalah, pacarnya mana? Lu kapan nikah sih? Bener gak? Stigma sosial ini nggak bisa kita hilangkan secara tiba-tiba. Satu hal yang harus lu pahami adalah kadang bukan kemauan kita untuk menjalin sebuah hubungan, karena adanya stigma sosial atau tuntutan keluarga, sosial, dan budaya yang menyuruh kita atau memaksa kita untuk menjalin sebuah hubungan. Jadi gak usah heran kalau ada hubungan yang toksik. Kalau menurut lo gimana? Komen di bawah ya. Alasan kedua adalah kesepian. Kalau lu pengen punya pacar atau pengen nikah, coba deh lihat diri lu. Apakah lu benar-benar kesepian? Perempuan sering dikenal sebagai seseorang yang biasa menyimpan perasaan. Hal tersebut membuat perempuan membutuhkan tempat cerita yang biasa diisi oleh keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Nah, biasanya orang-orang yang pengen punya pasangan itu tuh punya masalah pada keluarganya, atau bahkan dia nggak punya sahabat untuk jadi tempat cerita. Makanya dia pengen punya pacar atau pengen menikah supaya orang tersebut bisa jadi tempat cerita untuknya. Namun, tidak sedikit perempuan yang terjebak di dalam hubungan toksik. Kenapa? Karena munculnya sebuah pengharapan seseorang laki-laki yang datang ke hidupnya bisa jadi tempat cerita. Yang ketika laki-laki tersebut tidak bisa jadi tempat cerita, perempuan akan cenderung kecewa dan menganggap bahwa hubungan tersebut menjadi toksik karena nggak sesuai dengan ekspektasinya. Maka dari itu, jika belum bisa berdamai sama diri sendiri, lebih baik berdamai dulu sama diri sendiri sebelum mulai hubungan. Oke, sampai sini dulu videonya. Bagi lo yang pengen berpendapat atau berkomentar, silahkan tulis di bawah supaya gue bisa ikut berdiskusi bareng kalian. Dan kalau lo punya request topik untuk dibahas, silahkan komen di bawah juga. Gue bakal sangat-sangat menghargai dan excited dengan kemauan atau request topik yang kalian berikan. Kalau ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah juga. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya gue lebih rajin bikin video. Dan jangan lupa juga follow IG gue dan follow TikTok gue supaya kita bisa learn together and grow together. Okay, bye. See you in the next video.